Bapa yang kami kenal dan sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dan anugerah-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami yang boleh kami lewati di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang berfirman, Engkau yang bersabda bagi kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Hari, dan kiranya kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, Engkau berkati dengan hikmat bijaksana daripada Engkau, sehingga kami boleh mendapati berkat yang luar biasa malam ini. Sehingga ketika kami kembali, kami tidak pulang dengan sia-sia. Terima kasih Bapak, kami pertaruhkan bincang-bincang malam ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Coach Siung. Dan saat ini kita akan sama-sama mungkin contoh Haryono bisa memperkenalkan pembicara kita, Bapak Pendeta Hari Andreas. Saya serahkan. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman terkasih. Hari ini kita kehadiran Bapak Pendeta Hari Andreas. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua melalui daring. Beliau sekarang ada di Pematang Siantar, melayani sekolah di Kalam Kudus, Sekolah Kalam Kudus Pematang Siantar. Dan tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana orang Kristen dan pemerintah memiliki relasi yang bagaimana, dan bagaimana dinamika antara orang Kristen dan pemerintah, yang juga akan kita sambung minggu depan tentang kehidupan dakwanya orang Muslim ya. Jadi kita akan bersambung minggu depan juga ya. Tapi kita bersyukur pada malam hari ini teman-teman bisa hadir bergabung bersama-sama dengan kita semua, dan kita welcome Bos Suhari yang sudah bergabung, dan kita rindu kita semua boleh mendapatkan berkat pada malam hari ini melalui semua materi yang disampaikan dan bincang-bincang tanya jawab kita. Dan silakan Bapak Ibu saudara-saudara yang mau bertanya boleh melalui chat kalau sebelum selesai materi. Tapi kalau sudah selesai materi, boleh raise hand dan langsung bertanya kepada Pak Hari Andreas, atau mau sharing segala macam, boleh, kami persilahkan ya. Kita akan berbincang-bincang bersama. Itu saja, saya kembalikan kepada penginjil Desi. Ya, terima kasih untuk contoh Haryono. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan materi malam hari ini yang akan disampaikan Bapak Pendeta Hari Andreas. Saya serahkan untuk Pak Hari, boleh memimpin kita di dalam malam hari ini. Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Malam. Bersyukur saya dapat kesempatan ini ya, contoh Haryono sharekan saya untuk bisa bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian. Saya memang ini saya share screen aja ya supaya. Oke. Saya izin share screen ini. Oke, nah ini. Ada kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah teman-teman, saya bersyukur sekali ya bisa bertemu dengan teman-teman walaupun di daring malam hari ini. Mungkin tidak maksimal, mungkin bukan ahli yang memang, saya memang menggumuli sosiologi, tetapi ya kita sama-sama belajarlah dengan keadaan yang ada, dengan segala pergumulan yang ada di negara kita. Hari ini saya dapat tema Christian and Government ya, tapi sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya. Nah inilah saya dan keluarga ya. Nama saya Hari Andreas, Ibu, rekan-rekan, ya itu ada ini keluarga kecil saya, ya istri saya juga hamba Tuhan. Dia lahir besar Metodis Medan ya. Nah, sekarang kami melayani bersama di Kalam Kudus Pematang Siantar. Saya di SMA, istri saya di SMP, dan itu dua anak kami ya, yang paling besar sekarang kelas 6, yang perempuan, sedangkan yang kecil masih kelas 3 SD. Nah, seperti itu, masih kecil-kecil. Saya sekarang lagi menggumulkan juga di samping di sekolah ya, karena daring ini memang mengajarkan banyak hal sama kita, sehingga saya aktif sekali di media sosial ya, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, bahkan saya pakai semuanya untuk bisa menyapa anak-anak siswa saya. Dan saya lagi menggumulkan ini channel YouTube saya kasih nama NWC ya, Netizen Worship Community. Saya mencoba untuk membuka
gereja itu bukan hanya sekedar gedung, tetapi ini saya mau konsepkan netizen. Netizen kan dunia sekarang gitu ya. Saya ketika ditanya oleh rekan-rekan, lah gimana kita bisa tahu jumlah anggotanya gimana? Anak milenial jangan dibatasi, biarkan saja mereka tuh netizen gitu, dan kita tinggal memperlengkapi itu. Makanya saya pakailah semua setiap Senin, Rabu, Sabtu, saya posting di TikTok, juga di Reels ya, Reelsnya IG, baik itu ayat-ayat Alkitab maupun renungan. Saya setiap Sabtu posting renungan 2 menit. Kan kalau Reels hanya bisa 2 menitan. Gimana itu menjalaninya, supaya bisa menyapa mereka semua. Tapi ya inilah yang sedang saya gumulkan. Lalu berkenaan dengan tema kita hari ini ya, Christian and Government. Saya mungkin rekan-rekan juga lagi mengikuti ya, kalau saya sekarang lagi fokus mengikuti apa yang lagi diributkan oleh orang ketika Pak Nadiem, ya Mas Menteri Pendidikan itu, bikin Permendikbud nomor 30 ya, tentang stop kekerasan seksual. Aduh, orang Indonesia ini memang yang dibahas, yang diprotes, yang dikomentarin, bukan substansi dan lain sebagainya, tapi ya saya lagi ikuti itu semua. Saya biasanya ikut, tapi saya pakai akun pribadi biasanya kalau mau ikut komen-komen yang begitu. Saya punya akun khusus untuk pelayanan saya dan seperti itu. Nah ini teman-teman, saya mau mulai dari sini. Ketika kita bicara tentang Kristen, ya kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus di tengah-tengah bangsa ini. Kita bicara data dan fakta dulu. Saya ambil dari research-nya SMRC ya, surveinya Saiful Munjani Research and Consulting itu. Mereka ya mengatakan begini, memperlihatkan bahwa di tahun ini 2021, masyarakat itu tingkat kepuasannya terhadap kinerja presiden dan pemerintah pada umumnya ya di bawah Presiden Joko Widodo itu memang luar biasa, sampai 75,6. Memang sih turun ya dari akhir jabatan presiden yang periode pertama. Turunnya sedikit kok, dari 70 sekian menjadi 75 begitu. Jadi masih di atas juga gitu. Karena baru kali ini ada orang yang puas dengan presiden yang sedemikian. Presiden-presiden terdahulu malah jangankan puas gitu, saya aja baru ikut pemilu waktu zaman Pak Jokowi aja kok gitu, sebelum Pak Jokowi malas ikut pemilu kan begitu. Nah ini tingkat kepuasan orang itu tinggi sekali. Tetapi uniknya di survei yang sama mengatakan ini, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, apalagi di beberapa daerah dalam tingkat partisipasi dalam pemilu itu menurun. Ini unik bagi saya. Kepuasannya ketika ditanya tentang kepuasan, ditanya tentang kinerja pemerintah, orang komentar sampai sedemikian tingginya. Tapi ketika diajak terlibat dan lain sebagainya, turun sekali, jelek, tidak terlalu bagus. Nah, maka yang menjadi pergumulannya, coba perhatikan. Ketika melihat hal tersebut ya, lihat dua hal yang dianalisa. Satu sisi orang memberi komentar itu cepat, di sisi lain ya partisipasi menurun. Maka kita menjadi pertanyaan, kenapa ya kok tingkat kepuasannya naik, kok tingkat partisipasinya turun? Maka saya punya pemikiran seperti ini, teman-teman. Ada dua kemungkinan yang muncul di masyarakat kita. Kemungkinan pertama yang saya dapati adalah masyarakat masa kini, terutama ya, yang itu tadi, yang tingkat kepuasannya tinggi tapi tingkat partisipasinya menurun, mungkin sudah menjadi masyarakat penggerutu ini. Kalau disuruh komen cepet, tapi suruh terlibat, nanti dululah, enggak dululah, begitu. Masyarakat kita kan masyarakat netizen ya, masyarakat netizen tuh apa sih istilahnya, dunia medsos itu kan hanya suka komentar, nge-like, syukur-syukur nge-like gitu ya, nggak nyinyir ya, buzzerin sesuatu, memviralkan sesuatu dan lain sebagainya. Tapi ini loh kenyataannya. Masyarakat masa kini kita ya, orang-orang yang menjadi memang masyarakat penggerutu, yang sukanya mengkritisi sesuatu, mengomentari sesuatu, nyinyirin sesuatu, tapi disuruh terlibat, nanti dulu lah. Yang kedua yang saya perhatikan,
nih, jangan-jangan masyarakat kita masa kini sudah menjadi masyarakat yang apatis, apalagi terhadap kehidupan berbangsa bernegara. Saya lagi betul-betul memperhatikan sekali nih perkembangannya Permendikbud ini, ya, tentang stop kekerasan seksual ya di kampus. Bayangkan di kampus. Tadi saya terakhir memperhatikan ya analisa dari siapa yang artis itu, Cinta Laura, ya, kasih hasil penelitiannya kelompok wanita ya, hak asasi wanita itu. Dia bilang di kampus itu tertinggi pelaku kekerasan seksual itu sampai 27%. Mahasiswi terutama ya, mahasiswa ada juga tapi kebanyakan mahasiswi mengalami kekerasan seksual itu. Dan yang membuat orang menjadi apatis adalah apa? Ketika speak up pun percuma. Apalagi kekerasan seksual ini. Aduh, saya memperhatikannya para aktivis-aktivis yang begini ya, yang pendampingan terhadap kekerasan seksual dan lain sebagainya. Akhirnya saya juga jadi apatis gitu memandangnya. Kamu lapor kemana? Lapor ke polisi, malah diketawain. Apalagi kalau cowok. Bayangkanlah kalau cowok kena pelecehan seksual di kampus, lapor ke polisi diketawain kok. Malah dipermalukan kita. Apalagi dengan masyarakat ini. Ketika orang mengalami kekerasan seksual itu, malah disalahin gitu perempuannya. Salah sendiri kamu pakai baju seksi. Salah sendiri kamu begini dan begitu. Belum lagi nanti lapor ke kampus, bukannya kampus menangani, malah kampus ikut-ikutan. Karena apa? Kampus menutupi itu supaya tidak di blow up, jadi nama baik kampus tidak rusak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang seperti inilah yang membuat kita apatis dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya. Bayangkan kita sampai ada satu stigma ya, satu pandangan bahwa kalau jalanan di depan rumah kita itu sudah diaspal bagus, itu berarti tahun depan pasti ada pemilu. Kan gitu. Selesai terpilih, apakah mereka ingat? Oh, tentu tidak, gitu ya. Boro-boro ingat. Mereka sibuk untuk balikin modalnya sendiri kok. Kan itu sudah terkenal. Saya dulu pernah ngobrol sama tukang itu ya, supir taksi di Batam. Ketika saya lihat Batam, jauh sekali bagi saya sekarang Batam semakin kumuh. Dulu masih otorita Batam ya, otorita Batam yang sekarang sudah Pemda yang pegang. Dulu kan masih otorita. Pak Habibie ya yang merancang itu. Luar biasa bagus. Mau hadap-hadapan sama Singapura tuh kita nggak malu. Tapi setelah jadi Pemda ya, Pemda di Batam itu. Kenapa kalau Pemda kok lebih rusak? Ya karena itu. Mereka terpilih 1 tahun, 2 tahun pertama, mereka itu hanya mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan karena biaya pemilu begitu mahal. Tahun ketiga, barulah mereka bekerja. Tahun keempat, mereka persiapan untuk kampanye lagi. Karena tahun kelima, mereka harus kampanye dan pemilu lagi. Gitu-gitu aja, makanya hancur. Dan inilah yang membuat kita semakin apatis dengan kehidupan berbangsa. Yuk, di negara ini apa yang membuat kita bersemangat untuk hidup benar seperti aturan pemerintah? Saya baru urus SIM. November kan saya urus SIM. Kan SIM dulu kan sesuai tanggal lahir. Oktober keluar peraturan kepolisian Kapolri itu ya, bahwa biaya SIM itu hanya 120 sekian ribu. Saya urus sendiri. Dan orang baca di SIM saya sengaja di SIM saya pekerjaan pendeta. Yang menyapa saya orang Batak itu kan kalau memanggil kan, Pak Pendeta gitu. Tapi ketika pembayaran berapa saya? Bapak apa? Ini saya mau perpanjang SIM A sama SIM C. Ya udah Pak, untuk Pak Pendeta 600 aja. 600 aja katanya. Itu sudah melanggar sebetulnya. Bisa baik urus KTP. Saya 1 tahun di Padang nggak punya KTP, hanya dikasih surat sementara karena tidak ada belangko. Di Siantar, hari ini saya sampai Siantar, besok saya urus, lusa diantar KTP-nya ke sini. Tapi harga 1 KTP 200.000. Kan begitu. Itulah yang membuat kita apatis dengan keadaan. Nah, padahal teman-teman,
kalau kita perhatikan ya, saya baca ini, saya tuh lagi kesulitan baca tahun akhir-akhir ini ya, karena mulai terpengaruh netizen ini ya, jadi suka nonton daripada baca. Banyak buku saya belum buka bungkus, masih nantilah mungkin kalau sudah pensiun kali ya baru baca. Tapi ini saya baca ini ya, ada 3 institusi dari Tuhan yang kita, satu keluarga kan, yang kedua gereja, yang ketiga tetap negara. Ya, 3 institusi ini seharusnya saling melengkapi dan saling mencukupi. Gereja, keluarga, dan negara. Hanya kalau kita perhatikan sekarang ya, teman-teman, kenyataannya kan tidak seperti itu. Ini yang real kita bahas lah. Yang muncul kemudian adalah masyarakatnya yang seperti tadi saya bilang. Masyarakat penggerutu dan apatis. Gerejanya cuek. Saya lagi kritisi terus nih gereja. Gereja kenapa sih anti sama politik? Memang gereja tidak boleh berpolitik praktis, saya setuju. Pak Pendeta kalau mau nyalon, jangan. Saya kemarin malu loh waktu pemilu terakhir ini ya. Karena banyak di Siantar ini pakai gelarnya itu pendeta siapa gitu ya. Dan di foto yang harus dicoblos itu dia pakai toga gitu. Saya pikir copot toganya dong. Nggak butuh pendeta untuk jadi itunya gitu. Tapi kan yang maksud saya gini loh. Kepikir nggak? Saya setuju loh. Contoh Haryono ya punya pelayanan-pelayanan kecil seperti ini. Karena apa? Gereja seharusnya bikinlah ada cornernya, ada sudut politik untuk kita mendidik jemaat kita berpolitik dengan baik. Jangan jadi penggerutu. Gereja juga kadang penggerutu kok. Lihat kalau pendetanya khotbah. Kalau khotbahin pemerintah pasti apa? Ngejek kok. Pasti contoh jelek pakai pemerintah paling gampang. Tapi pernahkah gereja bikin satu sudut gitu ya, sudut gereja itu dipakai untuk yuk kita didik jemaat kita untuk menjadi, kalau mau jadi politikus, kamu jadi politikus yang seperti apa? Bukan partai, bukan. Jangan sampai ada atribut partai di sana. Enggak, kita ngomongin politik, ngomongin negara. Di Siantar ini yang saya tahu hanya kedai kopi yang ngomongin tentang negara. Ya, bapak-bapak itu sambil minum tuak, sambil tarik rokok gitu ya. Yang diomongin negara kok, politik kok, dan lain sebagainya. Tapi gereja nggak pernah. Tapi gilirannya ada apa-apa, gereja marah, kesal, menggerutu, dan lain-lain. Nah, ini yang terjadi kan yang muncul. Masyarakatnya penggerutu apatis, gerejanya cuek, nggak peduli, hanya doa-doa. Mari kita doakan bangsa negara kita. Ingat, Tuhan juga tidak hanya ingin kita jadi pendoa, tapi lakukan sesuatu. Belum lagi pemerintah dan seterusnya. Nah, makanya teman-teman, dalam tatanan dunia ya, dalam tatanan bangsa lah, kita nggak usah besar-besar. Memang benar kalau kita tanya, kok bisa ya? Harusnya gereja, keluarga, bangsa itu kan saling berkaitan, saling melengkapi, saling mencukupi. Sekarang kok di Indonesia ini, aduh susah kali. Kita mau bangun gereja susah, tapi kita salah dikit aja dalam pembangunan gereja, ditutup kok gereja kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Keluarga tidak memberi support untuk bangsa, ya. Gereja apalagi, bangsa juga tidak melindungi keagamaan dan lain sebagainya. Memang kalau dalam bahasa rohani, saya mau bilang, ujung-ujungnya tentu dosa lah, udah mau disalahin apa lagi. Iya betul dosa. Tapi saya tidak mau bahas panjang tentang dosa ya. Saya pikir itu bahasannya teologi, biar contoh Haryono aja nanti yang diskusi di sana. Saya bukan orang teolog yang dogmatis ya. Saya sering dibilang agak liberal, tapi biarlah gitu ya. Nah, kalau memang dosa, maka solusi dosa ya sudah, kita sama-sama tahu lah, Yesus Kristus. Tapi dalam konteks kebangsaan, hati-hati dengan mengatakan bahwa masalah bangsa ini itu adalah karena dosa. Dan jalan keluar dosa adalah Kristus. Lalu kita mau mengkristenkan orang. Lalu kita sorak-hore posting di upload di YouTube kalau ada orang yang masuk Kristen dan lain sebagainya. Saya pikir itu jalan yang keliru. Karena Tuhan menginginkan bukan itu. Yang saya pahami begini loh. Kita sebagai orang-orang keluarga, sebagai pribadi, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Kristus itu. Maka sebagai pengikut Kristus, bagaimana peran kita di tengah bangsa? Ini yang perlu kita pikirkan.
Saya mau ambil 2 aja dari ayatnya ya. Yang pertama Yeremia itu. Doa bagi bangsa, iya perlu, betul. Tapi perhatikan ayatnya nggak berhenti di situ loh. Doakan bangsamu, doakan kotamu, tetapi usahakan juga kesejahteraan. Mengusahakan, nggak bisa diam. Apa yang bisa kita lakukan? Tadi saya share sedikit dengan contoh Haryono tentang mimpi saya tentang pendidikan karakter. Karena apa? Orang pinter di Indonesia ini banyak, teman-teman. Banyak sekali yang profesor, doktor itu banyak. Hebat-hebat mereka. Tapi jangan salah, tuh di tahanan KPK semuanya juga begitu. Saya tidak tahu di antara kita ada nggak yang pendukungnya Pak Anies. Tapi saya bukan tidak suka Pak Anies. Tapi bagi saya gelar dia nggak. Dia orang yang salah tempat. Dia orang pinter. Seharusnya Pak Anies di sekolah aja. Karena apa? Karena pintar saja tidak cukup. Kenapa saya ngotot dengan pendidikan karakter? Karena saya pikir begini loh. Sekolah itu memang mendidik siswa untuk pinter. Tapi kalau hanya pinter, kita menjadi pakai kepintaran kita untuk banyak hal yang nggak bagus. Makanya harus punya karakter yang baik. Kita kaget kan ketika biasanya pejabat itu orang-orang hebat yang hebat korupsi, hebat bohong, hebat ngeles, dan lain sebagainya. Lalu muncullah Pak Jokowi. Lalu muncullah Pak Ahok. Saya sekarang paling kagum itu dengan satu orang di pemerintahan itu, Pak PUPR itu, Pak Basuki ya. Pak Basuki itu nggak pernah ambil panggung dia. Dia hanya kerja. Peresmian siapa? Dia di belakang Pak Jokowi. Nggak pernah ya. Dan ini, yuk kita lihat. Saya mau jadi orang Kristen yang di negeri ini menjadi generasi yang seperti apa gitu. Penggerutu kah? Penyinyir kah? Atau hanya lebih keren sedikit pendoa saja kah? Ya udah doa saja, nggak usah ngomong gitu. Kalau hanya berdoa saja, nanti kalau pemerintahnya nggak benar, speak up dong. Karena Alkitab katakan usahakan kesejahteraan. Apa yang kita bisa? Yang saya bisa dunia pendidikan, maka saya main di situ. Yang Bapak Ibu bisa apa? Yang rekan-rekan bisa apa? Usahakan di sana. Itu yang Tuhan pingin. Doakan dan usahakan. Dan yang kedua, saya ambil dari ayat yang contoh Haryono kasih ke saya. Roma 13 itu. Tunduk dan taat itu menjadi satu poin. Tunduk dan taat, ya. Saya orang yang kalau ngomong saya suka ya. Makanya saya suka di sekolah ini karena kalau di gereja nggak bisa ngomong suka-suka ya, salah dikit langsung jadi catatan majelis ya, surat masuk dari jemaat. Kalau di sekolah sama orang tua sama siswa tuh enak. Hanya di sekolah lah pendeta boleh marah ya, kalau di gereja nggak boleh. Saya kalau tangan saya ini sakti kalau di sekolah. Kalau saya lagi khotbah ada yang ngomong saya bilang, muka hadap sini. Kalau dia tidak bisa lagi keluar kamu. Boleh. Coba di gereja. Mereka kalau kita khotbah kepanjangan aja mereka nanti noleh-noleh ke jamnya terus kok. Nanti pas halaman, bagus sih khotbahnya, tetapi panjangan. Tunduk kepada pemerintah. Saya seorang yang free. Saya selalu speak up apapun yang saya pikirkan. Saya punya satu acara ya di IG saya namanya ongkir ya, omongan mikir. Karena apa? Saya ingin ngomong tapi saya pikir dulu. Kenapa? Tetap harus tunduk. Tuhan nggak pingin. Makanya saya aneh juga ya kalau ada orang sekarang kan lagi rame-rame ya. Sorry ya saya sebut ya. Islam radikal yang mau mengganti negara ini dengan negara agama tertentu. Saya pikir itu bukan ajaran Tuhan itu. Karena Tuhan tidak mau mencampurkan itu dua, tetapi inginnya kita tunduk kepada pemerintah karena apapun cara mereka dipilih, mungkin politik uang dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan izinkan dia ada di situ, dia adalah wakil Tuhan di situ. Kan begitu. Dan bukan hanya tunduk dan taat, saya tunaikan kok kewajiban saya sebagai warga dan lain sebagainya. Saya orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Bukan hanya lalu nyanyi di surga nanti pakai baju putih atas kepala bermahkota emas. Tetapi saya lagi ada di negeri ini.
Benar, teman-teman. Banyak sekali keluhan untuk bangsa ini, iya. Tapi apa kita mau stop di situ? Lihat pemerintah kita. Saya lagi belajar ini dari Pak Jokowi ya. Karena kalau saya seperti beliau itu sudah kerja dinyinyirin, pasti saya pengen datengin orangnya itu gitu ya. Hanya karena saya pendeta aja sih. Saya datengin paling saya doakan ya, saya tengking gitu ya. Kan begitu. Tapi lihat Pak Jokowi. Pernah dia membalas sesuatu dengan kalimat lagi atau apa? Tidak, luar biasa. Dan kita bersyukur untuk itu. Makanya saya ketika dikasih tema ini ya, kaitannya, hubungannya, bagaimana kita dengan pemerintah dan lain sebagainya. Benar teman-teman, kita punya masa lalu ya yang tidak terlalu bagus dengan pemerintah. Zaman Orde Baru itu kita sama-sama tahu lah. Saya hidup di zaman Orde Baru juga, dengan semua tiba-tiba di kampung saya di Kalimantan sana ya bisa ada orang banyak bicara, banyak protes, tiba-tiba hilang, nggak pernah pulang-pulang dan seterusnya. Atau tiba-tiba di kampung saya itu ditemukan mayat tak dikenali dan lain sebagainya, itu zaman Orde Baru. Kita diam, kita diajarin seperti apa P4, penataran P4 dan lain sebagainya, semua kita dicuci otak dan lain sebagainya. Lalu masuk ke reformasi. Saya juga bingung reformasi Indonesia ini ya, karena apa? Reformasi itu apa sih? Reformasi. Re itu kan kembali, formasi. Waktu Luther mengadakan reformasi, dia reformasi kembali ke formasi semula, yaitu kepada firman, kepada iman, kepada kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kita Indonesia mau kembali ke formasi mana? Indonesia baru ada tahun 45 lalu jadi Orde Lama, Orde Baru, kita mau kembali ke mana? Zamannya Majapahit, itulah sebabnya kacau betul. Semua pingin bebas, semua pingin pers pingin bebas. Sekarang film-film nggak jelas aja, masa film azab itu nggak ada di KPI itu, perhatikan dan lain sebagainya. Anak saya jarang nonton film TV Indonesia karena itu. Tapi inilah yang keadaan negara kita. Keadaan negara kita begitu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita mau menjadi penggerutu saja? Apatis? Kalau saya sih ikuti firman Tuhan ini, saya mau mengusahakannya. Memang ditentang, iya, bodo amat. Saya mau tetap jalan di bidang saya. Yang kedua, saya tetap dalam ketaatan dan ketundukan saya kepada pemerintah. Saya mau tunaikan kewajiban saya sebagai warga. Saya mau didik anak-anak saya mau didik siswa saya. Kemanapun saya ngomong, saya akan ngomong tentang bagian ini. Speak up, bicara. Saya lagi nunggu momennya aja ini tentang kekerasan seksual. Saya mau bicara. Saya salut Pak Nadiem, luar biasa bagi saya. Dan kita harus dukung yang begitu-begitu. Ya teman-teman, nanti kalau pengembangannya, nanti kita bisa pengembangan ditanya jawab aja ya. Kalau kebanyakan nanti saya ngomongnya. Jadi saya stopkan dulu ya gambaran yang saya kumpulkan ya tentang saya sebagai Kristen di tengah-tengah bangsa ini seperti itu. Nanti teman-teman kalau ada yang mau dikembangkan dalam pertanyaan silahkan. Saya kembalikan. Baik, thank you Mbak Suhari. Jadi teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand, silakan. Nah, sebelum teman-teman raise hand, tadi sudah ada satu yang raise hand, mungkin sinyalnya agak kurang. Jadi saya ingin tanya gitu sama Mbak Suhari ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin agak sedikit dipertanyakan juga beberapa orang-orang Kristen ya. Salah satunya memang kita tahu bahwa yang menjadi tanda kutip penguasa di negara ini itu bukan saja Islam yang satu tok, ada yang Muhammadiyah, ada PBNU, ada yang bla bla bla, ada yang banyak sekali. Nah, ketika Pak Nadiem mengeluarkan Permenkes nomor 30 tentang undang-undang kejahatan seksual di kampus itu, banyak yang menentang ketika talk show beberapa waktu yang lalu bahwa ada saya lupa dari salah satu partai ngomong bahwa lupa menaruh unsur agama di dalam. Nah, ini salah satu kunci yang mungkin saya nggak tahu Pak Nadiemnya kelupaan atau memang ada, tapi mungkin dia nggak omong keluar. Ada komen dari satu orang, saya ingat, dari Partai Keadilan Sejahtera. Dia bilang begini,
Mas Menteri lupa menaruh unsur agama di dalam. Ormas agama lupa ditaruh. Jadi saya juga tidak tahu apa isinya, tapi mungkin disinyali bahwa ormas agama ini tidak termasuk dalam salah satu bagian untuk melakukan proses ya proses supaya tidak adanya kekerasan seksual. Jadi dia pengen ambil bagian itu loh. Salah satu dari PKS. Nah, kita sudah tahu PKS di ujung yang sebelah mana ya. Nah, betul memang Pak Nadiem waktu dalam talk show itu mengatakan bahwa memang betul nggak ada, tapi di Satgasnya nanti ada. Satgasnya ada, tapi ya ada dikeluhkan oleh partai PKS bahwa ininya nggak ada, Permenkesnya udah nggak ada. Jadi dia nggak konsultasi gitu, langsung keluar Permenkes. Memang beberapa partai-partai yang mendukung Pak Jokowi, salah satunya Partai Sejahtera PSI, wah itu sangat gentar sekali di Instagram ngomong mendukung banyak sih yang sangat mendukung. Tapi kan Islam itu juga banyak pengaruh gitu loh. Kekuatan Islam itu juga banyak pengaruh, apalagi Islam yang cukup radikal, yang memang cukup tidak boleh disepelekan oleh orang-orang pemerintahan sekarang, apalagi menjelang 2024. Jadi sebagai seorang anak Tuhan dalam gereja, dalam apapun itu, bagaimana kita bisa memandang ormas-ormas ataupun agama-agama itu menjadi kita berusaha untuk merangkul lah minimal, tapi nggak bisa gitu loh. Rangkulnya terlalu gede, nanti ujung-ujungnya nanti nggak benar begitu loh. Jadi bagaimana itu, Boksu kira-kira untuk menyikapi itu? Satu ini dulu ya. Saya selalu gini, kalau diskusi itu sama, saya nonton Najwa, saya nonton yang Deddy Kobuser, saya nonton yang pokoknya Mas Nadiem lagi muncul kemanapun, saya coba ikuti ya. Saya pikir ada beberapa yang kritikannya saya pikir lebay ya. Kan sudah dijelaskan sih kenapa tidak ada kalimatnya bahwa kembali ke agama dan lain sebagainya. Merdeka belajarnya Nadiem aja udah jelas loh. Merdeka belajarnya Nadiem itu adalah pelajar Pancasila. Dan pelajar Pancasila poin pertamanya adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dan akhlak mulia. Itu nggak bisa. Terus yang kedua yang saya pikir ini nggak substansial gitu. Ketika ada satu keputusan, ada Permendikbud yang sangat bagus sekali melindungi korban, kok yang dipermasalahkan, kenapa kamu nggak nanya saya dulu gitu? Aneh bagi saya kalau itu. Apalagi yang protes itu adalah, sorry ngomong ya, nanti boleh di-cut, boleh dilanjutkan, nggak apa-apa. Saya akan pertanggungjawabkan kalimat saya. Tetapi yang komplain itu adalah partai yang jelas-jelas mereka sendiri nggak pernah tuh. Ya, partai itu malah partai yang terkenal tuh suka, bahkan di salah satu keputusan terakhir mereka yang sempat muncul tapi kemudian dicoret, menganjurkan anggotanya untuk poligami dan sebagainya. Saya pikir gini loh, lihatlah ini substansi dari itunya. Ketika permen ini muncul, ini permen yang luar biasa sekali, menolong korban dengan segala sesuatunya. Lalu bagaimana keterlibatan ormas dan lain sebagainya? Sabar dulu lah. Saya juga senang kalau misalkan di hilirnya nanti dalam implementasi dan lain sebagainya libatkan semua orang. Jangan hanya dosen, mahasiswa, tapi libatkan semua orang yang bisa terlibat di dalamnya. Sorry ngomong ya. Contoh, tidak sedikit kasus kekerasan seksual, pemerkosaan terhadap anak dan lain sebagainya malah terjadi di mana? Panti asuhan, pesantren. Makanya ya. LSM, ormas keagamaan dan lain sebagainya dilibatkan di tataran bawahnya ketika mempraktekkan, mengimplementasikan. Tapi dalam perancangan nanti ribut. Kamu bayangkan saja ketika membicarakan ada satu frase yang dipermasalahkan selalu kan, yang sampai mereka menuduh Pak Nadiem itu melegalkan seks bebas. Gara-gara ada satu kata itu tidak disetujui. Ya, tidak dengan persetujuan. Artinya kalau disetujui, kan cara berpikirnya nggak gitu. Tetapi ngapain kita ribut di awal? Ini sudah bagus. Pak Nadiem sudah menjelaskan sangat bagus sekali.
kekerasan. Terminologinya kan itu. Kekerasan itu artinya saya tidak mau tapi saya dipaksa. Maka cara menangkalnya adalah kalau tidak disetujui artinya dipaksa. Kan jelas, clear. Nah, jadi saya sih selalu berpikirnya gitu. Saya sebagai tokoh agama, saya juga berperan di sekolah dan lain sebagainya. Ngapain kita ribut ketika ini barang sudah jadi, sudah bagus, lalu kita ributkan, kamu waktu bikin kok nggak tanya saya kan ahli agama, saya kan ini, kok tidak tanya ormas ini dan lain sebagainya. Sudahlah, kita cek dulu apakah ini benar atau tidak. Kalau ini benar, ayo kita keroyok rame-rame nih untuk pelaksanaannya. Di sekolah saya gimana, di kampus saya gimana, di pesantrenmu gimana, dan lain sebagainya. Daripada kita, aduh, sampai PAN itu ya sampai bilang, cabut aja lah permennya. Iya, kamu mah suka sih. Jangan-jangan memang dari situ-situ juga kan yang suka. Ya, kan orang-orangnya itu juga yang suka sekitaran, sorry ya saya ngomong sekitaran dada dan sekitaran paha itu kan mereka-mereka juga gitu. Tapi ya ini yang saya mau bilang, ayolah kita berperan itu bukan penggerutu, bukan penghalang. Saya punya satu statement jelas sekali untuk siswa saya. Bicara yang benar, kalau nggak bisa diam. Kritik sesuatu dengan benar, kalau nggak bisa diam aja. Kalau nggak bisa bantu, jangan menghalangi orang dong. Gitu. Ini kan ributnya nggak jelas. Tapi saya setuju, Pak Nadiem tetap kekeh jalan. Nah itu kurang lebih begitu. Ada. Oke. Ada yang mau bertanya, Bapak Ido Sinaga dari Sulawesi Selatan. Silakan Pak Ido. Silakan bertanya. Ya. Pak Hari. Ya Pak Ido. Ya. Mau bertanya Pak, ini tentang penguatan sistem demokrasi ya di negara ini. Itu kalau kita lihat kaitannya dengan komunikasi di cyber itu, ya. Kita kan sekarang lagi menggandrungi ya berkomunikasi di dunia cyber itu Pak, sehingga cyber itu menjadi salah satu elemen yang bisa memperkuat sistem demokrasi sebenarnya. Ada potensi di situ. Jadi demokrasi yang di dalamnya ada check and balances itu bisa diperkuat oleh komunikasi produktif yang ada terbentuk di cyber itu, di internet itu Pak. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, mungkin kita bisa mengidentifikasi Pak unsur-unsur yang kontributif dan akomodatif terhadap penguatan sistem demokrasi yang dibentuk oleh komunikasi cyber itu. Atau kita juga bisa mengidentifikasi potensi-potensi ancaman terhadap demokrasi yang terbentuk dalam komunikasi cyber tersebut demi penguatan sistem. Jadi kita tidak lagi mengarah pada ketergantungan figur. Kita bersyukur kita sudah melalui masa-masa di mana figur-figur kuat itu muncul sebagai kepemimpinan nasional. Tetapi kedepannya tentu tidak menguntungkan bagi kalangan minoritas kalau figur yang menjadi penentu. Kalau sistem yang menjadi penentu, mungkin kesempatan akan terbuka bagi yang minoritas, tetapi dengan kompetensi yang layak, begitu. Silakan Pak Hari, itu aja. Terima kasih Pak Ido. Ya Pak Ido, saya beberapa waktu lalu ya diminta jadi salah satu pembicara dalam webinar literasi digital nasional itu ya, itu punya kementerian apa ya kemarin tuh. Saya juga, ya kita juga harus menyadari teman-teman bahwa generasi sekarang, generasi milenial ini generasinya netizen ya, generasinya media sosial dan lain sebagainya. Sebetulnya nggak sulit sih, sebetulnya nggak sulit. Sistem sudah dibangun oleh pemerintah dengan cukup baik. Tinggalkan oknum sekarang masalahnya adalah, selalu masalahnya di oknum. Kalau sistemnya sudah bagus, pemilu kita dengan segala sesuatunya, memang ada pro kontranya, ada kesulitan-kesulitannya. Bayangkan orang-orang yang kita tidak pernah
duga bisa muncul dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan sistem, memanfaatkan juga media, ya, baik itu cyber maupun apapun itu. Perkenalkanlah diri. Saya selalu almarhum Pak J. Sahitapi waktu beliau sampai kuliah umum di STT Bandung dulu, lalu beliau bilang, ayolah perkenalkan diri. Ya, ada kok, ada banyak orang-orang. Kita jangan, saya sih nggak pernah mau menganggap diri saya minoritas. Saya anak bangsa ini, saya bukan minoritas. Walaupun saya Kristen, walaupun istri saya Tionghoa, saya bukan minoritas. Saya anak bangsa ini. Dan saya tidak mau punya mental minoritas. Harus berbicara, harus memperkenalkan diri. Kalau Bapak, Ibu, ada atau rekan-rekan ada yang mau berjuang di bidang itu, perkenalkan dirimu. Saya pakai media sosial saya luar biasa sekali. Sistemnya sudah ada kok. Bisa dimainkan oleh orang, bisa. Tapi kan kita juga bisa pakai itu untuk sesuatu. Kan tidak harus selalu di pemerintahan, iya. Ada banyak hal. Saya di dunia pendidikan, saya main di sana. Saya di netizen juga ya, di media sosial dan sebagainya. Tapi ini, masalahnya adalah kita kadang-kadang ikut-ikutan, gagap, latah, dan lain sebagainya. Ikut. Saya sih selalu, kalau mau terlibat. Saya S2 saya kan sosiologi ya, sosiologi agama memang di bawah sospol dan teologi. Saya pernah diajakin ikut partai dan lain sebagainya. Dari zamannya waktu di Lampung diajakin PDIP, diajakin Nasdem, sampai yang terakhir di Siantar ini diajakin PSI. Panggilan saya jelas, saya bukan mau masuk partai. Panggilan saya adalah saya guru, saya pendeta, dan saya mau fokus di situ. Tapi apakah saya tidak bisa berperan untuk bangsa ini? Saya bisa. Dengan apa yang saya punya. Media sosial ini luar biasa. Ketika kita pakai media sosial ini untuk bully orang, satu Indonesia tahu, satu dunia tahu kita lagi bully orang. Tapi ketika kita do it something yang baik sekali, satu dunia juga tahu. Dan Bapak Ibu bisa lihatlah YouTube saya ya. Memang awalnya dulu saya pakai untuk pribadi sehingga ada beberapa, tapi biasanya isinya semua pelayanan kok. Baik pelayanan di siswa, di OSIS, kebaktian, ibadah, dan lain sebagainya. Dan kita perkenalkanlah diri. Jangan malu. Yang harusnya malu itu loh, yang bikin ngeprank-ngeprank itu loh. Yang harusnya malu pakai media sosial, pakai dunia cyber itu, yang itu loh, yang giveaway tapi pakai uang orang. Ya, giveaway tapi ngasih, tapi di videoin lalu konten, lalu dia dapat AdSense dan dapat uang dari situ. Kalau saya enggak, saya mau pakai semuanya. Pakailah. Jangan lalu kita bilang, kami kan minoritas pasti kalah. Mentalnya dari awal sudah kalah. Mental kita hilangkan. Kita bukan minoritas. Kita anak bangsa ini. Betul nanti kita perjuangannya lebih berat dibanding mereka, iya. Tapi saya mau pakai sisi yang lain. Saya tahu untuk di pemerintahan pasti nggak mungkin. Karena tantangannya berat dan lain sebagainya. Tapi kan ada sisi lain. Jangan-jangan nanti gubernur Sumut, jangan-jangan itu siswa saya lagi. Lebih keren mana? Lebih keren gubernurnya atau mantan gurunya? Gitu. Jadi pakailah. Saya senang sekali kalau ada Bapak Ibu yang pakai media sosialnya. Jadilah netizen yang baik. Ya, saya senang. Makanya saya share ke teman-temannya. Halo, dukunglah ini. Contoh Haryono lagi merintis Grow with Christ ini. Ayolah, ikut apa? Dan saya bilang, saya maulah. Contoh kalau mau disuruh apa, saya terlibat, oke lah, gitu. Karena apa? Mau pakai. Kita bukan minoritas, kita berhak pakai ini semua. Ayo ikut semuanya. Kurang lebih gitu lah. Tapi nanti jadi saya ngeluh terus ini. Masih ada 2 yang angkat tangan ya. Pak Christian boleh silakan. Pak Christian silakan bertanya kepada Pak Pendeta Hari Andreas. Ya, shalom Pak. Shalom. Pertanyaan saya hampir sama sih. Cuman tadi udah Bapak jawab sih masalah tentang kita harus pede ya. Harus bisa sama dengan mayoritas. Tadinya saya mau bertanya tentang ini Pak.
yang kasus kemarin itu Pak, yang tentang seorang istri yang memarahi suaminya di daerah Kerawang, kebetulan dekat dengan tempat saya di Bekasi ini. Maaf, suara saya kedengaran Pak, soalnya berisik ini. Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran ya. Dengan kasus kemarin di dekat saya, kebetulan saya di Bekasi dan kasus itu sampai viral lah kemarin, dan baru diklarifikasi. Kasusnya tentang istri memarahi suaminya gara-gara suaminya suka pulang malam, kadang nggak pulang sampai 6 bulan, kadang main judi. Istrinya memarahi, lalu suaminya menuntut ke dalam pengadilan. Mungkin suaminya itu punya kenalan jaksa ya, sehingga istrinya itu kena pasal berapa gitu Pak ya, saya lupa. Itu dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Cuma yang jadi dilemanya, pengacaranya pinternya begini. Ketika putusan pengadilan dijatuhkan, mereka merekam sehingga diliput media dan disebarkan via online. Kan kita tahu ya, negara ini sekarang semenjak reformasi, kalau saya bilang jadi bablas ya Pak ya. Bablasnya gini, semua berita itu kayak tadi Bapak bilang, semua boleh meliput. Kalau zaman Pak Harto kan tidak boleh gitu. Bapak bilang tadi bahwa sekarang siapa aja pun bisa jadi wartawan. Yang penting dia punya handphone, yang penting dia bisa punya internet, connect, bisa secara tidak langsung dia jadi media gitu ya, jadi wartawan ya. Padahal untuk jadi wartawan dulu itu sangat sulit lah untuk zaman-zaman dulu. Zaman-zaman sekarang walaupun tidak dididik, tapi dia bisa memberitakan berita yang benar-benar spektakuler gitu Pak. Dan kebetulan memang berita ini jadi jadi tenar ya, jadi tenar, sehingga tadi diangkat kasus bahwa putusan pengadilan dari jaksa untuk seorang istri tadi, kembali lagi, yang dihukum 1 tahun penjara itu dibatalin Pak, sehingga mereka memakai namanya hukuman itu bisa berdamai secara kekeluargaan. Nah, bisa berdamai secara itu tadi dipakai sama di media. Tadi ada jaksa muda lah, kepala kejaksaan muda Jakarta Selatan, kebetulan dia orang Sumatera itu. Marganya lupa saya, namanya Barita, keren juga namanya Barita. Dia kepala kejaksaan. Dan dia mengatakan karena udah di isu ini udah menjadi liar, semua orang tahu, sehingga jaksa semuanya angkat bicara gitu ya. Sehingga saya yang jadi bingungnya begini Pak, hukum kita itu sebenarnya, yang jadi pertanyaan saya, kita semua tahu, hukum kita itu sebenarnya yang mau saya lihat hukum yang mana gitu Kak. Apakah semenjak reformasi ini, apakah hukum kita ya hukum yang tidak ada aturannya, atau memang yang bagaimana Pak? Jadi kita juga bingung ini hukum ini. Artinya aturan-aturan itu yang sudah dibakukan itu pun menjadi tidak jadi hukum lagi, sehingga mereka akhirnya jadi dari kasus ini mereka akhirnya saling menuntut, dan tidak jadi istrinya di penjara, dan tidak jadi malah suaminya yang jadi di penjara, dan istrinya pun ya mereka saling melaporkan Pak. Jadi akhirnya saling mungkin saya nggak tahu apakah mereka ekonomi kuat sehingga pakai pengacara yang lain, jadi sehingga saling sikut menyikut. Nah, ini yang mau saya tanyakan Pak, semenjak kita reformasi ini, jadi semuanya serba liar, itu aja Pak. Mungkin saya mau tambahkan, mungkin sama seperti kasus di Sumatera Utara ini juga banyak ya, kasus saling melapor. Saya rasa Pak Hari ya, di Sumatera Utara saling lapor, kemudian premannya melapor, pedagangnya jadi tersangka, sampai Polri dicopot. Iya, sampai Kapolseknya dicopot, Kanditnya dicopot, kemudian ada lagi yang polisinya dihajar massa, begitu-begitu banyak sekali. Nah, jadi pertanyaan bagus nih Pak. Jadi hukum ini, kita bicara soal hukum, secara hukumnya jadi bagaimana? Semenjak reformasi ini dulu ketat sekali, ada petus, ada tiba-tiba menghilang. Sekarang reformasi ini kebablasan atau gimana nih Pak?
Ya, salah satu yang saya kasih gambaran dulu ya, saya bukan Ahoker, tapi bagi saya hukuman Pak Ahok dengan penistaan agama itu bukan hukum yang memutuskan, tapi massa ya. Tapi terlepas dari itu, yang kedua yang saya mau komentarin juga tentang hukum di Indonesia dengan salah satu contoh lah kenapa saya sampai hari ini masih salut ya dengan Pak Jokowi ya ketika dia memutuskan Omnibus Law ya. Omnibus Law itu bagi saya luar biasa sekali. Karena apa? Dulu kita mau urus apa-apa tuh susah payah loh. Walaupun sudah bikin yang zaman Pak SBY ada satu pintu sama aja. Satu pintu juga korupsinya rame-rame gitu. Saya diminta surat jalan ketika saya urus BPKB. Mobil saya kan mobil di Padang ya, sehingga urus BPKB semua surat dikirim ke Padang. Saya minta surat jalan sama Pak Polisi aja. Pak Polisi lalu uruskan surat pengganti STNK itu supaya mobil saya tetap bisa jalan. Lalu saya bilang, berapa Pak? Karena dia pasti minta uang. Dia bilang, terserahlah sukanya aja, suka hati aja. Saya kasih 50.000, marah dia. Dia bilang, apa Pak, di dalam tuh banyak orang loh. Loh, kalau dalam banyak orang lalu kenapa? Emang saya harus kasih makan semuanya? Kan begitu. Tapi inilah yang terjadi, bahwa memang iya, orang pandai sekali memainkan hukum dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sih tetap tidak akan pernah menyerah dengan itu ya. Hukum di Indonesia tinggal siapa yang paling kuat bayar pengacara lebih kuat dan seterusnya. Walaupun saya tetap meyakini betul, saya tetap Kristen sejati ya, walaupun dibilang liberal. Saya akan meyakini bahwa negara ini juga negara yang dicintai Tuhan kok. Kamu mau berapa lama sih melawan, bertinju dengan Tuhan dengan semuanya itu? Buktinya sekarang jatuh satu-satu kok. Itu satu orang yang seakan-akan dia penguasa Indonesia itu. Lalu ketika mau ditangkap dia kabur ke Arab, sekarang ada di penjara kok. Itu kan orang berkuasa sekali. Hukum tidak bisa sentuh dia. Buktinya sekarang dia di mana? Kasusnya kasus receh loh. Padahal kasus dia banyak. Dia menghina agama lain tuh luar biasa. Dia lebih dari Pak Ahok. Pak Ahok hanya dihapus satu kata oleh Buniani. Masuk penjara 2 tahun. Orang ini menghina Yesus, menghina agama lain, menghina budaya Sunda dan sebagainya, nggak pernah bisa masuk. Karena apa? Itulah. Memang hukum bisa dikeluhkan, iya. Tetapi kalau saya tetap akan melihatnya, kalimat penutup dari Pak Ahok ketika di pengadilan itu, Tuhan pasti akan bekerja untuk yang kalian akan malu semua dan lain sebagainya. Lalu mengenai yang kasus-kasus itu ya, tentang pelaporan, itulah kenapa saya sampai hari ini masih menggumulkan sekali Permendikbudnya Pak Nadiem itu. Kan sekarang ada kasus di UNRI ya, Universitas Riau. Dekan di ya. Mahasiswi mau bimbingan skripsi. Dekannya bukannya bimbing skripsi, malah minta cium. Kan apa enggak gila kayak gitu. Lalu sekarang ketika sudah viral, sudah rame, dibahas, dia mau tuntut mahasiswinya 10M. Saya setuju ketika ada undang-undang yang jelas. Di aturannya sekarang undang-undang apa yang menyebutkan bahwa kalau kasusnya masih berjalan tidak boleh dituntut balik. Harus begitu. Kalau saya bermasalah sama contoh Haryono, ketika saya tuntut itu harus dibuktikan dulu. Kecuali saya menuntut contoh Haryononya main-main ya, bohong-bohong gitu, memfitnah. Maka setelah inkrah dibuktikan bahwa tuntutan saya terhadap contoh Haryono itu main-main, bohong, palsu, fitnah, saya bisa dituntut balik. Iya, itulah yang dilakukan Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan Nadia sama si siapa satu lagi, Haris Azhar. Ya, betul, Haris Azhar. Pak Luhut bilang begitu kan, oke, kita ke pengadilan, buktikan kalau saya seperti yang kalian tuduh. Tapi kalau tidak terbukti, saya akan tuntut balik kalian. Kan begitu. Jangan dimainkan. Ketika saya diperlakukan tidak adil, saya menuntut kok saya malah dianggap pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Itu keliru, itu keliru.
Saya setuju Permendikbudnya Pak Nadiem. Saya setuju ada beberapa undang-undang yang sudah diundang-undangkan ya di zaman Pak Jokowi ini yang melindungi yang begitu. Dan kita punya harapan, Bapak Ibu ya, rekan-rekan. Kita punya harapan kok akan lebih baik. Tinggal oknum-oknumnya. Di mana oknum ini memperbaikinya? Saya mau ambil peran saya di pendidikan. Saya akan didik siswa saya untuk tidak seperti mereka. Sarjana hukum, ahli hukum yang pinter cari celah hukum. Saya mau didik anak saya yang cerdas di hukum dan dia bisa pakai hukum itu dengan baik. Ada kok orang-orang hukum yang baik. Rian Ernest yang saya kenal ya dan lain sebagainya itu orang-orang baik yang bisa. Nah makanya mungkin generasi ini udahlah. Kita doakan generasi ini segera berlalu ya. Generasi yang suka memainkan itu, yang korupsi dihukum 3,5 tahun, gilirannya pencuri yang demi makan anak istrinya dihukum 8 tahun. Tapi ya udah saya mau ambil peran saya tidak mau mengeluh hanya tentang hukum kita nggak beres loh. Saya nggak mau mengeluh di situ. Saya mau ambil peran saya mau didik anak-anak siswa saya, saya mau didik anak saya. Siapapun yang mau masuk ke dunia hukum, politik, ekonomi, budaya dan apapun, saya akan didik mereka punya akhlak mulia yang bagus. Supaya apa? Generasi anak saya nanti tidak rasa seperti saya. Saya nggak pernah bisa jadi PNS karena saya Kristen. Susah. Tapi anak saya nggak boleh begitu, makanya saya mau didik nih siswa-siswa saya supaya mereka duduk di pemerintahan jangan begitu. Susah memang, iya betul. Dan kita bisa usahakan. Kalau saya memandangnya gitu, saya nggak mau menyerah. Saya mau pakai bidang saya. Sambil saya berdoa dengan sungguh, Tuhan sayang Indonesia, Tuhan cinta Indonesia, Tuhan pasti akan luruskan kok. Buktinya ada. Satu demi satu orang-orang yang nggak beres, yang bisa mainin hukum, bisa mainin kekuasaan, people power dan lain sebagainya, yang pakai politik identitas dan lain sebagainya, sekarang satu-satu masuk penjara kok. Dan masuk penjara bagi saya bukan hanya masalah 1-2 tahunnya saja, tapi seharusnya apalagi kasus-kasus yang receh itu ya. Saya lagi nunggu nih kasusnya Firza itu gimana. Bukan supaya beliau lama di penjara, enggak kok, kasus Firza itu enggak akan masuk penjara nanti. Tapi paling tidak kredibilitas dia udah turun, supaya enggak usah banyak ngomong lagi. Nah seperti itu. Nah ini yang saya mau usahakan, Ibu. Oke, nanti sambil lanjut. Pak Tesyung, silakan. Malam Pak Hari. Nah, saya cuma minta pandangan Pak Hari tentang ini undang-undang SKB 3 Menteri tentang rumah ibadah sama undang-undang tentang penistaan agama. Ya, kita tahu dua undang-undang ini adalah undang-undang karet ya. Undang-undang karet yang mana lebih menguntungkan, kita bilang mayoritas ketimbang minoritas ya. Kalau dibilang keadilan sih di dua undang-undang ini hampir tak ada kalau kita lihat. Nah, pertama-tama ketika Pak Jokowi naik, sebenarnya harapan saya besar ini dua undang-undang ini dicabut ya. Tapi kenyataan sampai periode kedua juga tidak ada diutaati. Nah, bagaimana pandangan Pak Hari terhadap kedua undang-undang ini dan kenapa sikap Pak Jokowi itu seolah dua ini nggak barang sakral yang nggak bisa disentuh gitu. Demikian Pak. Saya langsung aja Son ya. Nah, begini rekan-rekan sekalian, saya mau usul nih. Usul sederhana saja. Mulai malam ini jangan biasakan menyebut kita minoritas, menyebut mereka mayoritas. Anda itu menstigma diri kita sendiri. Jangan mau kita distigma kita minoritas, mereka mayoritas. Kita sama-sama anak bangsa ini. Saya Dayak Batak, sukunya. Saya Kristen agamanya, tapi saya anak bangsa ini. Dan saya bukan minoritas mayoritas. Saya bukan warga kelas 2. Itu dulu poin. Lalu yang kedua mengenai SKB itu. Saya pernah diajar oleh seorang dosen yang sangat liberal sekali. Dia pendeta GPIB padahal. Tapi dia selalu bilang bahwa agama terbaik di Indonesia adalah Pancasila.
Kalian para pendeta itu sekali-sekali jangan khotbah dari Alkitab lah katanya. Khotbah sekali-sekali dari apa kayak butir-butir Pancasila dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Tapi ketika dia komentar tentang bangsa, saya setuju. Begini loh. Bangsa, negara, ini agama harus dipisahkan. Saya pernah review satu tulisan kecil, tapi mungkin sudah hilang kali ya. Saya pernah review satu tulisan kecil. Bagi saya, kementerian yang seharusnya dihapus adalah Kementerian Agama. Bubarkan saja itu. Koruptor semua di situ. Karena apa? Agama itu urusan pribadi. Urusan kita sama Tuhan. Nggak apa-apa nanti ada dirjen keagamaan yang ngurusin haji, yang ngurusin apa kapan puasa, kapan itu silahkan. Kan ada majelis ulama dan lain sebagainya, ada PGI, ada lain sebagainya. Tapi Kementerian Agama buat apa? Emang dengan Kementerian Agama? Saya pernah kuliah di Satya Wacana, kawan-kawan saya yang kuliah di sana, rata-rata utusan Depak, mereka dapat beasiswanya besar kali. Dan mereka kerjakan semua soal-soalnya itu bukan, semua paper-papernya itu bukan hasil karyanya sendiri. Semuanya bisa pakai tukang sulap dan lain sebagainya. Karena apa? Ya itu. Saya pikir kayak SKB-SKB begini. Sudahlah, urusan agama itu adalah urusan pribadi. Itu ranahnya pribadi. Kenapa harus dicampuri oleh negara? Sama kan, ngurus negara dengan pakai syariat, pakai hukum Taurat, rusak negara ini. Rusak. Biarlah agama itu urusan pribadi seseorang dengan Tuhan. Negara uruslah. Itu rengnya negara. Jangan dicampur adukan. Kebayangkan, sekarang kita dengan sekian banyak agama ini, mau pakai yang mana? Itulah saya sampai sekarang saya nggak pernah suka pakai istilah mayoritas minoritas. Jangan karena merasa lebih banyak lalu pengen ngatur negara ini pakai, nggak bisa. Yuk kita ada kerancuan di Kristen misalkan tentang pernikahan lah. Kan sebetulnya kalau di negara ini pernikahan kan sesuai dengan hukum Islam ya, bahwa yang menikahkan itu adalah penghulunya, negara mencatatkan. Nah, jadi ya begitu. Jangan merasa bahwa kita minoritas dan lain sebagainya itu. Jadi yang saya ingin tegaskan kan di situ, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian ya. SKB 3 Menteri, ya betul. Kenapa sih Pak Jokowi tidak mau mencabutnya? Sebetulnya sih bisa-bisa aja ya, tetapi kan ada kemauannya tentu ada. Hanya kan masalahnya tidak sesederhana itu kehidupan berbangsa dan negara ini ya. Apalagi dengan koalisi pemerintah yang segemuk itu, hanya PKS dan Demokrat ya yang di luar, yang lainnya masuk, dan itu ada banyak sekali kepentingan dan sebagainya. Saya setuju kalau kayak Pak Nadiem itu, dia kalau pakai jalur undang-undang itu susah itu masuk prolegnasnya, lalu DPR kapan bahasnya, mungkin nanti Pak Nadiem udah turun jadi menteri barulah dibahas jadi undang-undang atau enggak. Pak Nadiem akhirnya pakai kekuasaan yang dia punya, yaitu dia pakai permen ya dan sebagainya. Nah, saya sih melihatnya seperti itu. Jadi mengenai bagaimana ya sikap kita menyikapi keadaan hukum yang seperti ini dengan semuanya itu, menanggapi SKB 3 Menteri lah atau apalah. Bahkan dulu sempat di dunia pendidikan ada ya yang keputusan 3 Menteri juga kalau nggak salah yang bilang bahwa kalau dalam satu sekolah ada 2-3 siswa yang beragama lain, maka harus disediakan guru agamanya dan sebagainya. Kalau saya lebih memilih, udahlah kita bijak saja, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dengan semuanya. Memang benar, ada banyak produk-produk hukum yang dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang tidak baik. Kita berdoa, kita berusaha. Saya sih tetap di samping doa, saya mau mengusahakan. Saya mau mendidik anak-anak saya dengan baik, supaya kelak kalau mereka duduk di sana, kita bisa kontrol itu dengan baik, bisa terbaik.
Ya kurang lebih seperti itu. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari saya pribadi ya. Tadi Pak Harian menyinggung kita membuat pojok-pojok kecil untuk membahas, untuk sharing tentang pemerintahan, tentang apapun itu di luar yang bukan membentuk partai politik, bukan membagikan brosur jadi calon, bukan. Tapi bagaimana kita membuat itu. Tapi masalahnya sekarang pada awal-awal saja kelihatan gereja sangat mungkin beberapa ada yang anti. Pokoknya kalau politik nggak deh masuk gereja, nanti ribut. Kalau apa nanti ada masalah, bagusan politik-politik gereja. Seakan-akan gereja ogah untuk mengedukasi gitu loh. Tipsnya apa gitu supaya gereja pun misalnya punya satu corner yang bisa untuk mendidik, yang bisa untuk membagikan pendidikan bernegara kepada jemaatnya begitu. John, mulailah dari kamu. Biasanya gereja yang kita sebagai pemimpin gereja ada kepentingan. Saya tidak pernah mau bawa politik itu ke gereja ya. Karena apa? Kalau saya sudah punya kepentingan, itu akan dicurigai selalu. Itu poin pertama. Yang kedua, didiklah majelis-majelisnya, pengurus-pengurusnya. Boleh mereka punya partai, boleh mereka mengidolakan tokoh tertentu dan lain sebagainya. Tapi ini yang kita mau gumulkan adalah politik corner gitu. Apa ya? Pendidikan politik. Bukan hanya politik kalau perlu. Hukum. Saya suka ketika di Lampung itu ada di gereja mereka punya satu komisi yang memang bidangnya di hukum, pendampingan hukum, karena kan banyak orang trans ya, dengan yang mereka rebutan tanah dan lain sebagainya itu, sehingga butuh itu. Nah, mainnya di sana. Tapi yang paling utama bagi saya, teladan itu penting. Saya tidak pernah tercatat sebagai anggota partai manapun. Kenapa? Kalau saya bicara politik, saya ingin murni. Itu pandangan pribadi saya, bukan karena saya punya afiliasi terhadap partai tertentu. Mulai dari diri saya. Tidak pernah saya pakai atribut partai apapun, bergabung dengan ini dan itu, dan sebagainya. Itu poin dulu. Bagaimana saya mau benar-benar meyakinkan orang bahwa saya murni ini hanya apa? Kerinduan saya untuk pendidikan politik, kalau memang sayanya juga ada main di situ kan gitu. Barulah saya ajak tim saya, ya majelis dan sebagainya. Kalau saya kan di sekolah, pendidikan politik saya bawa kok ke sekolah. Siswa saya nanti kan setiap kali anak SMA itu adalah pemilih pertama yang selalu jadi sasaran empuknya para orang-orang yang mau cari suara dan sebagainya. Nah, bagaimana? Memulai dari diri. Jangan pernah majelis apapun naik bawa kepentingan pribadinya, kepentingan umatnya. No. Dan itu sudah aturannya. Begitu. Oke. Thank you buat bincangnya. Teman-teman, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Nah, teman-teman hari ini juga hadir pembicara kita minggu depan, Bapak Boydo Hutagalung. Tadi Pak Hari Andreas ada menyinggung tentang GPIB. Nah, Pak Boydo ini gereja GPIB nih. Pak Boydo. Selamat malam. Tadi saya lahir besar GPIB, saya baptis di GPIB. Wow, oh begitu. Iya, Pak. Ini Pak Titale mungkin ya, Profesor Titale ya. Yang dimaksud Profesor Titale tadi mungkin. Dari Tangerang, Pak Pince ada pertanyaan. Pak Pince juga seorang pendidik, seorang dosen. Saya baru tahu kalau Pak Hari dari GPIB loh, Pak. Beneran, saya baru tahu. Ya, saya di Banjarmasin. Saya lahir besar baptis di GPIB. Wow. Gereja Penjual Belanda.
Wow. Jika tidak ada lagi yang bertanya, Pak Hari bisa statement buat kita, Pak. Ya, saya hanya punya satu kalimat saja untuk kita sekalian yang saya katakan, jangan kita kaum minoritas, kita bangsa. Dan Tuhan tempatkan kita di negeri ini menjadi pendoa itu pasti iya. Tuhan menghendaki kita jadi pendoa-pendoa bagi bangsa ini, tapi bukan hanya di situ saja. Mainkan peran kita, Bapak Ibu. Bisa medsos, pakai medsos. Saya di dunia pendidikan, pakai dunia pendidikan. Bapak Ibu di bidang mana, rekan-rekan di bidang mana, pakai itu untuk berperan di tengah-tengah bangsa ini. Usahakanlah kesejahteraan negeri ini. Jangan jadi jangan menjadi masyarakat penggerutu, apalagi apatis. Ayo kita lakukan, kita pakai semua yang Tuhan kasih ke kita untuk pakai untuk kemajuan bangsa ini. Boleh mengeluh, iya, tetapi tidak cukup hanya mengeluh. Usahakan yang terbaik untuk negeri ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, Contoh. Oke, thank you Bu Su buat sharing, buat cerita, buat materi pada malam hari ini, dan saya rasa ini semua sangat membuka wawasan pemahaman kita tentang bagaimana kita sekarang hidup dalam kondisi bernegara, apalagi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Ya, ada poin-poin bagus yang bisa kita dapatkan. Baik, Bapak Ibu teman-teman, kita akan menutup untuk malam hari ini biar tepat jam 9. Kami minta kesediaan untuk Ibu Deborah Haryono untuk boleh memimpin kita dalam doa penutup. Silakan, kami persilakan untuk Ibu Deborah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga kami telah mengikuti webinar tentang pendidikan dan kepolitikan di agama Kristen ini. Biarlah Tuhan setiap kami bisa memanggil bagian di dalam negara kami untuk menjadi seorang pendukung yang sesuai dengan firman-Mu, seorang pendukung yang benar-benar mencintai negara kami. Biarlah kami juga tidak menjadi, walaupun kami adalah kaum yang terkecil, tapi biarlah kami bisa memberikan kontribusi bagi negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Boksu Hari, biar Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya dan juga keluarganya, juga anak-anaknya. Tuhan Engkau bersama-sama dengan dia, biar ia menjadi berkat di dalam ladang pelayanannya. Dan seluruh peserta webinar pada hari ini kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, dan sebentar lagi kami akan istirahat. Tuhan Engkau yang menyertai setiap kami. Kami menyerahkan semuanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.